Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Bapak Ibu ya. Yang mana di sini yang akan kami sajikan ya, itu terkait dengan nilai maksimal tes CAT BKN untuk P2, P3, P4 yang langsung auto penempatan Bapak Ibu ya, langsung auto penempatan berdasarkan nilai peringkat Nah, jadi di sini kalau kita memperhatikan di portal guru P3K Kemdikbud.co.id sudah sangat jelas di sini Bapak Ibu ya, tertera untuk P2 dan P3 itu akan mengikuti seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Untuk seleksi kompetensi teknis bagi P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Oke, mungkin masih banyak bertanya-tanya kira-kira apa maksud dari seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Kalau kita melihat merujuk dari informasi dari Prof Nunuk, kalau P2 dan P3 untuk tes seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana itu terkait dengan kinerja guru Bapak Ibu. Itu terkait dengan kinerja guru, kemudian kompetensi daripada guru, atau menyelesaikan memberikan opsi jawaban yang tepat untuk permasalahan-permasalahan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi ini yang membedakan ya untuk pelamar P2 P3 dengan pelamar umum. Kalau seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana itu tidak ada istilah benar salah, semua ada bobot nilainya ya, baik A, B, C, D, dan E itu ada bobot nilainya Bapak Ibu. Bobotnya itu rentang 1 sampai 5. Nah, itu yang membedakan antara tes seleksi CAT BKN antara P2 P3 dengan pelamar umum. Nah, di sini kita lihat ya, untuk pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non ASN ya di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun itu mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, serta wawancara. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, tes seleksi inilah nantinya yang akan diteskan untuk P2 dan P3 di tes CAT BKN yang menjadi salah satu penentu kelulusan nantinya di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023. Jadi tesnya nanti itu adalah tes penilaian situasi kerja sederhana untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian nanti ada soal-soal kompetensi manajerial, kemudian ada soal kompetensi sosial kultural, serta nantinya ditambah dengan wawancara Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian kita bisa memperhatikan ya, salah satu informasi di sini ya, bagaimana dengan berapa sih sebenarnya nilai maksimal ya untuk P2, P3, P4 ya untuk nilai hasil tes CAT BKN-nya. Jadi nilai maksimal ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwasanya itu dibahas di diktum ke-27 ya di Kepmenpan RB nomor 649 ya tahun 2023. Yang mana di sini kalau kita perhatikan nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Jadi kalau misalkan P2, P3, P4 ya atau pelamar umum anggaplah misalkan menjawab semuanya benar jawabannya mendapatkan bobot nilai tertinggi, maka untuk pelamar umum itu kemungkinan besar mendapatkan
nilai tertinggi itu 670 Bapak Ibu ya. Masing-masing di sini dikatakan 450 untuk seleksi kompetensi teknis termasuk juga P2 P3. Yang kedua adalah 180 untuk seleksi kompetensi manajerial sosiokultural ya. Jadi kemudian berapa wawancara? Untuk wawancara itu 40 untuk wawancara Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa jenis soal tes CAT BKN untuk P2, P3 dan pelamar umum, yang paling tinggi bobot nilainya itu memang adalah seleksi kompetensi teknis. Bayangkan ya 450. Jadi bagaimana kalau misalkan P2 dan P3 itu memiliki serdik ya. Oke. Apabila Bapak Ibu memiliki serdik, sertifikat pendidik, maka otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan afirmasi 100% ya, mendapatkan afirmasi 100% untuk pelamar kategori apapun yang memiliki sertifikat pendidik ya. Jadi langsung mendapatkan poin 450 ya, nilai tertinggi seleksi kompetensi teknis untuk P2, P3 dan pelamar umum apabila misalkan Bapak Ibu benar semua atau minimal Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau memiliki sertifikat pendidik itu kita mendapatkan bonus 100% untuk seleksi kompetensi teknis. Dan makanya tahun-tahun yang lalu ya 2021 2022 itu banyak guru-guru honorer diangkat menjadi ASN karena banyak yang memang memiliki sertifikat pendidik baik dari guru negeri maupun dari guru swasta. Logikanya seperti itu ya. Namun di sini kabar baiknya untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita perhatikan ada perbedaan pembobotan nilai ya untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, bagaimana di sini untuk pembobotan nilai ya untuk seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus termasuk P2 P3 itu tidak ada istilah benar salah. Intinya apabila Bapak Ibu memilih opsi jawaban tetap mendapatkan poin meskipun mungkin jawabannya itu tidak terlalu benar atau tidak memiliki bobot yang tinggi. Ini maksudnya ya, bobot jawaban benar paling rendah itu tetap ada nilainya 1 dan bobot jawaban benar paling tinggi itu bobotnya 5. Nah, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan 0 apabila Bapak Ibu tidak menjawab. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menjawab soal di kompetensi teknis meskipun asal pilih jawaban, itu teman-teman tetap mendapatkan bobot jawaban benar. Anggaplah misalkan bobot jawaban benar Bapak Ibu itu nilainya paling rendah, maka Bapak Ibu mendapatkan poin 1. Nah, ini yang menjadi salah satu nilai plus ya untuk P2 dan P3. Nah, yang rumit di sini adalah pelamar umum Bapak Ibu ya. Kalau pelamar umum seperti ini, kalau kita perhatikan ya pelamar umum, di sini dikatakan untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar itu bernilai 5 Bapak Ibu ya. Bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab itu bernilai 0. Jadi kalau soal kompetensi teknis bagi pelamar umum itu berlaku benar salah. Benar itu mendapatkan bobot 5, salah atau tidak menjawab mendapatkan bobot 0. Tapi kalau pelamar kebutuhan khusus, benar itu tidak memberlakukan benar salah. Yang diberlakukan itu adalah bobot jawaban benar paling rendah sampai bobot jawaban benar paling tinggi. Jadi mau memilih jawaban yang bobot jawaban benarnya itu paling rendah itu tetap ada poinnya. Jadi tidak ada istilah salah. Itu yang menjadi salah satu nilai plus seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus dibanding pelamar umum. Tapi intinya keduanya sama-sama memiliki peluang lulus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.